Haleluya. Shalom bagi setiap kawan-kawan seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berada di bawah pohon sawit dalam pekerjaan, dan pada saat ini saudara, kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Allah yang luar biasa melalui Amsal. Raja Salomo bersanjak, dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan, biasanya untuk menjaga hati itu sangat-sangat lengah kadang kita menjaganya. Dari perkataan teman, dari perkataan keluarga, biasanya kita tidak bisa menjaganya. Perkataan yang keluar dari bibir mulut kita semuanya berasal daripada hati. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga rahasia, tidak bisa menjaga mulut kita, karena itu firman Allah berkata kita harus jaga baik-baik, karena dari situ, dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Nah, kehidupan apa yang ada di dalam kehidupan kita? Ya, terpancar pertama terang Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, kesaksian melalui muka kita saja, secara karakter kita, perjalanan hidup kita, itu semua berasal dari sifat-sifat hati. Karena itu ada firman Allah berkata, cerminkanlah Kristus di dalam hatimu. Itu sudah menjadi suatu kesaksian yang sangat luar biasa. Lewat kesaksian yang kita bawa, jati diri Kristus yang kita bawa, kita akan melihat orang lain akan semakin menjadi baik. Melalui kelakuan kita, pribadi kita, setiap perkataan kita akan bermakna, memberi buah yang luar biasa. Karena kita terus menjaga hati, menjaga karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Itulah yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Apa bedanya? Ya, setiap kehidupan orang yang percaya, kita semuanya sama. Yesus Kristus juga pada waktu dia berada di dalam dunia, ada bedanya. Kita sama-sama manusia, tetapi bedanya yang Kristus bawa, karakter yang dia bawa, hati yang dia bawa, menyentuh setiap hati-hati manusia karena ada kuasa. Itulah pancaran kemuliaan dari dalam hati kita. Ingat baik-baik saudara, kehidupan kita itu, kalau kita tidak bisa menjaga hati, kita juga tidak bisa menjaga bibir mulut kita. Karena itu saling mengampunilah kamu. Itu firman Allah berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 12. Hendaklah kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Itu adalah doa Bapa kami yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga hati, hati ini akan merasa sakit. Semakin berakar, semakin penuh dengan dosa. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Allah pada saat siang hari ini, saya mau mengajak saudara, jagalah hatimu dengan baik-baik. Karena pada saat kita menjaga hati kita, kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan juga kita bisa mengampuni,
Karena pada saat kita mengampuni, Bapa di sorga berkata, Dia juga akan mengampuni kita. Ayatnya yang ke-14 dan 15. Dan jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Karena itu, jaga hati kita. Supaya apa? Tidak ada akar pahit. Tidak ada dosa. Sekalipun mata ini melihat yang di depan kita. Oh, banyak yang bisa menjadi dosa. Ya. Tetapi percaya. Yang kita lakukan, kita rajin membaca Alkitab. Rajin belajar Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Asal kita jaga baik-baik. Pada saat kita menjaga firman yang bisa merubah hidup kita, karakter kita dari dalam hati inilah. Karena hati ini adalah penentu hidup kita. Karena keluar dari bibir mulut kita, semuanya berasal dari hati, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu saya mengajak supaya kita terus belajar dan belajar akan firman. Tidak pandang siapa Anda. Tidak pandang di mana Anda bekerja. Di waktu pun engkau sakit, kalau engkau selalu berkata bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus gembira, bersukacita, sehingga firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Di waktu kita bersukacita, kita akan mendapat kesembuhan yang luar biasa. Saudara, saya pernah baru 1 minggu berjalan, tiba-tiba perut saya seperti berputar. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Saya berkata, Tuhan, jamah saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, apapun pelanggaran saya. Karena saya tahu dari setiap penyakit yang datang dalam kehidupan kita itu adalah suatu teguran. Ada suatu kesalahan yang kita buat. Karena saya percaya, setiap penyakit yang datang sama kita, biasanya ada suatu teguran yang Tuhan berikan. Nah, semuanya kembali dari hati. Koreksi diri kita, koreksi hati kita, apa yang kita perbuat. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, jaga baik-baik hati kita. Karena dari situlah terjadi mujizat. Dari situlah terjadi kesembuhan. Kalau kita jaga baik-baik hati kita. Kata-kata yang sangat bermakna sekali melalui Salomo. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti tiap saat, tiap waktu kita harus waspada. Karena hati ini sangat rentan. Ya, rentan untuk berbuat yang tidak disenangi oleh Tuhan. Karena pada saat kita berkata yang tidak baik, hati ini sudah berkata lebih dulu, wah kamu sudah salah. Pada saat kita berkata bohong, hati ini sudah berkata kamu bohong. Bukan orang lain yang berkata, bukan orang lain yang menasihati, tapi hati. Dan firman Allah berkata, hati kita adalah tempat baitnya Allah. Ya, kalau banyak orang berkata hati kita ini adalah tempat tampungan segala permasalahan. Mau baik, mau dia jahat, mau dia tidak jahat, itu semuanya ditampung di dalam hati kita. Ya, ada juga berkata bahwa bait Allah itu ada di Yerusalem sana. Betul. Tapi bait Allah sejati yang Yesus Kristus sudah berikan dalam hidup kita ada di dalam hati ini. Karena itu kita harus menjaga hati kita. Ingat, jagalah hatimu dan engkau akan melihat mujizat Allah. Pada saat engkau sakit,
pada saat engkau dalam permasalahan. Hati inilah yang menentukan hidupmu. Karena hati adalah pancaran kehidupan pada saat kita menjaga baik-baik. Tentunya kita harus jaga dengan firman Allah. Baca firman Allah. Karena firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia tinggal dalam hidup kita. Dia terang dalam hidup kita. Ingat baik-baik. Jaga hati. Pada saat kita menjaga hati, kita akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Haleluya. Karena hati itu penting sekali untuk kita jaga, ya. Ingat baik-baik saudara, jika engkau terjadi sesuatu yang membuat diri Anda sakit, koreksi diri Anda. Lihat ke belakang, koreksi apa yang sudah kita perbuat. Karena kalau ada yang kita perbuat yang salah, menurut Allah salah. Saya akan percaya banyak kali kalau kita tidak peka, kita anggap itu penyakit biasa saja. Tapi kalau kita peka, Tuhan akan ingatkan kita. Dengan ingatan itu, Tuhan akan memberikan kita hati yang peka di dalam kebenaran firman Allah. Karena itu terus jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah pancaran kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Mungkin sampai di sini, siapapun Anda yang telah mendengarkan firman Allah yang hidup ini, yakinlah bahwa Allah sanggup memberikan yang terbaik untukmu. Apapun permasalahanmu, apapun penyakitmu, mujizat sampai saat ini tidak pernah berubah. Dan bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan selamat berjumpa di besok hari yang sama seperti ini. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.